Oke teman-teman, melanjutkan perjalanan episode pertama kemarin. Bang Daun harus mengumpulkan uang untuk tebusan menebus adik-adik Bang Daun yang tersandra, sedangkan saudara Bang Daun satunya pergi untuk mengikuti jejak para penculik tersebut. Nah, di sini Bang Daun harus merekrut beberapa pasukan lagi karena Bang Daun cuma sendirian. Kami sekarang ada bertiga. Dari TVA kami menuju desa selanjutnya, yang dimana kami akan merekrut pasukan lagi. Nah, kita tiba di desa Kanoros. Di sini Bang Daun masuk ke desa untuk merekrut beberapa pasukan lagi untuk membantu perjalanan kami dalam mengumpulkan uang tebusan. Kita bertanya dengan para penduduk kerajaan. Dia mengenalkan siapa pemimpin di desa ini. Bertanya dengan yang lainnya, dengan bapak-bapak ini. Mereka adalah penduduk kerajaan. Setelah kita mengetahui di mana lokasi bapak kepala desa di sini, kita akan menemuinya. Ayo kita menemui bapak kepala desanya. Nah, ini dia. Namanya Days of Comoros. Dia adalah kepala desa di sini. Ya, kita memperkenalkan diri kita kepada mereka semua agar kita dikenal. Sekarang desa yang mengenal kita adalah TVA dan Kanoros. Kita lanjutkan perjalanan kita setelah kita merekrut prajurit-prajurit untuk menemani kita. Sekarang jumlah kita hanya 8 orang. 8 orang prajurit kita, termasuk kita sendiri. Saat aku melanjutkan perjalanan ke kota Poros, saya melihat bandit di belakang dan saya akan mencoba mengejarnya. Kami langsung menyerang bandit-bandit itu dengan serangan langsung, karena pasukan bandit adalah pasukan yang sangat lemah namun sombong. Mereka hanya berempat juga. Di pertempuran ini kami memenangkan pertempuran dengan sangat telak tanpa ada perlawanan sedikit pun. Di sini kami mendapatkan pedang, baju, sepatu, dan gandum. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ke kota Poros. Setibanya di kota Poros, aku pergi ke kedai untuk bercerita di penduduk lokal. Ada banyak sekali penduduk dari kerajaan di sini. Dan aku menemukan ini dia, penyambung lidah. Jika kita ingin menembus seseorang dari perdagangan, kita harus menyampaikannya pada dia, karena dia yang bisa menyampaikan uang tebusan kita. Dia adalah ransom broker. Biasanya kalau kita punya tahanan, kita bisa jual ke dia. Kemudian kalau keluarga kita ditahan, kita bisa minta dia untuk membebaskannya dengan uang tebusan sebesar apa yang mereka minta. Oke, kita berkeliling lagi di kedai. Kita bertemu dengan prajurit bertombak dan para kuda-kuda. Para kuda itu mah penduduk. Nah, di sini kita bertemu dengan Densha the Excel. Kita akan membawa dia untuk menjadi rekan kita. Apakah dia mau? Dia menceritakannya dan dia sedang kelaparan. Kita akan membantu dia dan ikutlah dengan kami. Sekarang Densha the Excel ikut dengan kita. Kita merekrut lagi beberapa pasukan di kota ini
lalu kita akan meninggalkan kota Poros mengarah ke utara. Dan kita singgah di desa sini karena kita kelaparan. Desa Jestea. Kita membeli gandum 11. Tapi nggak cukup uangnya. Jadi kita harus kita beli 8 aja karena uang kita nggak cukup. Uang kita habis. Kita harus mencari bandit-bandit lagi untuk bisa menjual barang-barang rampasan dari bandit. Kita mengarah ke desa-desa lain agar kita semakin dikenal. Ya, kita sampai di Tarkutia. Kemudian kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju. Sebelum sampai desa sebelah, kita menemukan bandit yang sedang lewat. Lalu kita kejar, guys. Langsung aja kita serang bandit. Seperti biasa, aku membawa Daisa untuk menjadi wakil komandanku karena aku membutuhkan wakil. Taruh Daisa di sebelahnya. Kita mulai. Di sini karena aku belum pandai dengan strategi, aku hanya bisa menyerang langsung pada intinya. Di sini kami mengalahkan pasukan bandit dengan sangat mudah dan tanpa menekan korban sedikit pun. Itu artinya kami menang dengan telak. Kita dapat tahanan. Kita harus upgrade pasukan kita agar lebih kuat. Seperti aku bikin pemanah crossbow dan pemanah biasa. Oke, lanjut. Kita mengambil jarahan dan keluar. Kita lanjut ke kota Zeonica. Di sini kita akan menjual barang-barang rampasan kita tadi, sekaligus mengganti bajunya si Donitsha the Excel. Kita ganti baju dia. Senjatanya kita tambahin. Bajunya kita ganti dengan baju yang ini. Ya, cobain. Bagus, seksi sekali. Topinya juga kita ganti dengan jilbab ini konde. Ya, kita ganti dengan konde. Pakai sepatu yang bagus, sepatu kulit. Sepatu kain. Sepertinya ini udah cocok. Kita jual sisanya saja. Setelah kami menjual barang-barang, kita membeli grain, gandum untuk makan kita, karena yang tadi terjual. Langsung kita kunci supaya besok nggak terjual lagi. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita. Uang kita sekarang sudah terkumpul berapa? Masih sedikit nih. Kita lanjutkan aja lagi mencari uangnya, karena kita membutuhkan 2000 dinar untuk menembus adik kita. Kita singgah dulu di desa ini, Aegosea. Kita masuk ke situ. Kita membutuhkan keledai untuk angkutan barang-barang kita. Jadi kita singgah dulu di sini untuk membeli 1 ekor keledai. Lalu kita berangkat lagi melanjutkan perjalanan kita. Kita mengarah ke kampung halaman kita aja di desa-desa para Viking, karena sebenarnya kami adalah keturunan para Viking.
menuju ke utara. Kamilah orang-orang utara. Perjalanan yang sangat jauh, melewati gunung, bukit, lembah, dan sungai. Kita lewatin para pegunungan-pegunungan ini perlahan-lahan. Bertemu banyak karavan dan teman-temannya. Kita singgah dulu di kota Epictoria hari ini. Tapi aku melihat ada bandit. Kita kejar aja dulu banditnya. Dalam pengejaran bandit, kami mendapatkan dia di lereng gunung, di sela-sela gunung. Dan sekarang saya memiliki pasukan panah. Saya akan menyetingnya di pasukan barisan kedua. Oke, kita mulai. Kita saat ini menggunakan sedikit strategi karena cepat atau lambat kita harus belajar bagaimana cara mengatur pasukan kita dalam peperangan. Kita bawa mereka mengikutiku ke tempat yang cocok. Kita taruh infanteri kita di depan dan satu pasukan panah kita di atas untuk memanah pasukan bandit. Kita pasang tameng mereka untuk menahan para bandit, dan pasukan pemanah kita memanah dari atas walaupun cuma satu orang, karena kita masih belajar tentang strategi dengan mengorbankan para bandit sebagai alat lahir. Karena tidak sabar menunggu, aku langsung menyerang mereka dengan semua pasukanku. Sepertinya mereka akan habis dengan cepat. Wow, ternyata ada salah satu pasukan kita yang pingsan dan terkapar karena terkena pukulan dari bandit. Namun tidak lama kemudian pasukan bandit menyerah dan melarikan diri. Apa yang kukatakan, tidak ada yang boleh melarikan diri dari kejaran Bang Daun. Kejar terus, tidak boleh ada yang lari. Aku coba memanah mereka tapi tidak pernah kena, dan pada akhirnya aku tetap mengenai mereka satu persatu agar para bandit tidak merajalela lagi di daerah Karnal Nadia. Kerajaan kita harus aman dari bandit. Oke, kita menang dengan satu anggota kita yang pingsan. Kita mengupdate pasukan kita dulu agar menjadi lebih kuat. Kita menambah pemanah karena pemanah kita tadi cuma satu orang. Dan kita meningkatkan pasukan tameng tombak kita agar kita kuat dalam pertempuran yang akan datang. Kita mendapatkan jarahan dan tawanan. Oke, kita singgah dulu ke Epictoria, ke kota Epictoria untuk menjual barang-barang rampasan kita tadi. Kita menjual para sandera dan kita harus menjual barang-barang. Sebelumnya kita ganti bajunya Donsha dulu supaya lebih bagus. Oh, ini kurang bagus nih kayaknya. Adakah yang lain? Udah itu aja yang paling kuat kayaknya. Oh, ini lebih bagus dan kuat. Kemudian kami menambahkan senjata-senjata untuk Donsha. Kita kasih cangkul buat dia senjata juga, dan kita carikan dia tombak yang bagus. Mana ya? Ini aja, tombak garpu petani, karena kami masih miskin jadi kami pakai senjata petani biasa. Oke, semuanya sudah cukup. Sekarang kita tinggal jual semua barangnya.
kita lanjut di kota dan berjalan-jalan di dalamnya bersama Indonesia. Kita lihat dan kita cermati. Ada penjaga. Ya, kita tanya sama penjaga, apa yang terjadi hari ini di kota ini. Dia nggak mau bicara hari ini. Silakan berjalan aja katanya. Sangat menyebalkan sekali sebenarnya. Kemudian aku menanyakan kabar-kabar pada penduduk setempat, apakah ada kabar yang bagus hari ini. Nah, sepertinya dia menceritakan tentang seseorang. Kita jalan-jalan dulu. Kita pergi ke pasar dan menemui ini penjual kendi, penjual gerabah ya. Kita tanyakan apa aja yang dia jual oleh penjual gerabah ini. Kemudian jual barang-barang biasa. Sudah. Oke, kita lanjut untuk bertanya dengan orang ini yang melihat-lihat aja tapi nggak beli. Lanjut kita tanya ke yang lain. Pendadak kecil. Oh, kita beli makanan dulu. Tanya dulu sama anak kecil, kamu mau makan apa nak? Ya, biar aku belikan. Makan aja. Kita melihat lagi ini ada yang jual tanduk rusa. Sepertinya itu berguna untuk pedang nanti. Setelah itu kami keluar dan melanjutkan perjalanan kami untuk ke kota-kota Sturgia, bangsanya para Viking. Oke, kita lanjut. Kita ke utara. Perjalanan yang jauh dan cukup panjang. Setelah kami melewati jembatan, kami melihat ada bandit yang ingin mencoba menyerang desa orang, dan kami membantunya. Kejar, ayo kita kejar dia sehingga kembali lagi ke tempat asal kami berada tadi. What you want with us? Sepertinya kita harus bantai mereka karena dia jahat. Troops, kill them all! Di sini strategi itu adalah maju dan serang, kemudian kita akan bertahan di sebelah jembatan sini. Kita akan bertahan di sebelah jembatan sini. Ayo semua, menahan mereka. Forward! Infantry! Forward! Infanteriku akan kutaruh di depan dan Forward! archer, para pemanahku akan Move! kutaruh di belakang Movement! di jembatan. Kita bariskan di sini. Move! Bariskan pemanah kita di sini. Dan pasukan kita infanteri sudah maju di depan. Apa yang akan dia lakukan adalah menombak. Pasukan infanteri kita akan menombak musuh. Pemanah kita akan memanah mereka. Ini sebenarnya strategi yang bagus untuk seperti Bang Dan. Pasti dia pasukan yang Tear your limbs! mencoba untuk ikut mukul tapi nggak kena. Nah, ini kena. Nggak kena lagi. No! Malah kena cepat. Di perang kali ini memenangkan pertempuran tanpa korban yang pihak saya. Kemenangan yang sudah bersekian kali, berarti pasukan kami sudah mulai kuat. Kami mendapatkan barang jaharahan. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan kami ke kota Omor, bangsa para Viking. Perjalanan yang cukup melelahkan, membutuhkan beberapa hari hingga petang. Malam sudah tiba dan kita sebentar lagi sampai di kota Omor. Namun, aku melihat bandit lagi. Jadi keesokan harinya aku mengejar para bandit. You got a problem? Bandit tangkap. Ini bagus sekali. Orders! Soldier charge!
sini aku hanya menggunakan strategi langsung serang karena tidak terlalu penting sekarang menyerang dengan strategi kalau cuma musuhnya itu dan perang kali ini skillku meningkat, aku bisa muncul beberapa kali walaupun tidak bisa mengalami mereka luar biasa. Bersekian kali pasukan kami benar-benar tidak kuat. Oke, kita lanjutkan. Kita hari ini harus ke kota Omor karena sudah 2 malam kita di jalan terus, dan malam ini kita akan menginap di Omor. Aku akan mencari penginapan, jalan-jalan di sekitar sini. Wah, melihatin ada workshop di situ, tapi sudahlah, uangku nggak akan cukup untuk beli workshop itu. Donsha, ayo kita menginap. Kemana kita menginap? Ini kita cari penginapan. Ini sepertinya lain, ini gedung biasa. Sepertinya sudah malam. Perjalanan kita akhiri di sini untuk hari ini. Kita akan melanjutkan episode selanjutnya saat sudah terang. Kita mencari penginapan dulu sambil lihat-lihat pasar. Walaupun malam, pasar masih ramai, banyak orang-orang di luar. Bagus sekali. Jangan lupa untuk ikuti channel agar bisa melihat dan menonton episode perjalanan Bang Daun selanjutnya untuk menyelamatkan adik-adik kita yang diculik. Oke. Terima kasih.